Selamat pagi. Pagi ini saya ingin mendiskusikan atau sharing knowledge ya tentang perubahan ya, change. Minggu lalu saat mendengarkan sebuah presentasi dari seorang SVP BUMN termasuk terbesar di Indonesia, ada dua gambar yang dia tampilkan. Dalam satu gambar itu ada dua binatang yang dia tampilkan, satu dinosaurus dan satunya kecoa. Nah, yang kita diskusikan dan itu banyak juga didiskusikan, disampaikan bahwa dinosaurus yang begitu besar, begitu kuat tuh sekarang sudah nggak ada. Kecoa itu tetap ada. Bahkan kemarin ruangan kerja saya tuh tiba-tiba banyak kecoaknya. Nah, inilah yang kita harus jadikan sebuah pelajaran ya, bahwa yang terbesar, yang terkuat, yang mungkin paling pandai, mungkin paling kaya itu suatu saat bisa hilang dan sirna. Kalah dengan mereka yang tetap sustain ya, yaitu makhluk kecil yang kecoa itu tadi. Nah, sekarang bagaimana dengan pribadi kita atau organisasi kita sendiri? Kita sebagai pribadi tentunya dan organisasi tentunya ya, kita juga harus memiliki pemikiran-pemikiran yang sama agar kita tetap mampu bertahan, mampu sustain ya, sehingga kita bisa ikut arus perubahan. Karena kalau perubahan ini kita lawan, nggak akan bisa ya. Perubahan ini sebuah keniscayaan yang kita harus ikuti. Bagaimana caranya? Nah, sebagai pribadi tentunya kita harus menciptakan di dalam diri kita tuh hal-hal yang positif, yang konstruktif ya, sehingga posisi dari kita itu menjadi pribadi-pribadi yang memiliki karakter-karakter yang kuat dalam menghadapi perubahan-perubahan yang ada. Di samping itu, kita juga harus bisa mengendalikan diri ya dengan lingkungan kita. Karena kita itu sebenarnya adalah lingkungan kita. Ketika kita pribadi secara mental, secara karakter kita itu bagus, tetapi ketika kita masuk di sebuah lingkungan yang berisi orang-orang negatif thinker maksudnya, dan kemudian orang-orang ini juga bukan orang-orang yang memiliki mental atau karakter yang positif, konstruktif, gak ada punya karakter yang asertif, maka kita juga akan bisa masuk ke lingkungannya mereka. Dan kita akan dikategorikan, kita akan dicap oleh atau kita akan dipersepsikan oleh orang lain bahwa kita seperti itu. Nah, ke arah yang lebih besar yaitu ke arah organisasi. Sebuah organisasi itu akan tetap sustain, akan tetap bertahan ketika dia melakukan perubahan-perubahan atas suatu kejadian ya, yang kalau orang sekarang menyebutnya VUCA kan gitu ya, menyebutnya VUCA. Ada apa istilahnya itu, volatility, uncertainty, complexity, ambiguity, ataupun nama-nama yang lain lah yang diistilahkan ya. Tapi intinya adalah bahwa kondisi-kondisi existing itu sudah tidak sama lagi dengan kondisi yang sebelumnya. Kondisi existing saat ini itu sangat dipengaruhi oleh teknologi. Jadi orang dulu berjualan di warungnya bisa, tapi dia kalau hanya jualan di warung nggak akan pernah bisa menjadi lebih baik ya. Dia harus jualan lewat apa? Ya lewat marketplace, lewat internet, sehingga dia jualannya bisa lebih banyak. Nah, proses-proses perubahan ini kalau dia tidak mengikuti ya dia akan ketinggalan zaman. Karena apa? Cost-nya akan besar. Sekarang ini misalnya proses bayar membayar itu nggak perlu kita menyediakan uang kecil, uang receh lagi. Dulu kita buka warung harus nyediain uang receh dan lain-lain. Tapi dengan pembayaran yang melalui QRIS misalnya, kita sudah nggak akan seperti itu. Saya beli kopi di kampus misalnya,
dulu 10.000, sekarang juga 5.000, bayarnya pakai QRIS. Nah, itu salah satu yang sangat membantu kita. Nah, warung-warung ataupun usaha-usaha yang masih dalam tanda kutip mengandalkan mayoritas dengan uang fisik, itu juga akan bisa terlempar. Dia nggak mengikuti perubahan. Nah, perubahan-perubahan yang lain adalah perubahan-perubahan yang sifatnya mindset atau karakter. Yang itu dalam sudut pandang saya, kalau pakai Pareto teorem 80-20, kalau unsur manajemen itu ada 6, man, money, machine, material, market, dan seterusnya, itu yang paling banyak 80% itu ditentukan oleh man, ya. Manusia itu yang harus kita kelola dengan baik. Ya, ada juga manusia yang nggak mau dikelola karena dia hidup dengan dirinya dan lingkungannya yang negatif itu. Nah, sekarang kita harus membuat mereka bisa kembali ke arah jalur yang positif. Kalau nggak bisa ya sudah, mau apa lagi, kita biarkan atau kita cari cara untuk di enrichment, untuk di training kan dan lain-lain. Tapi kita bersyukur ada orang-orang yang selalu asertif, mau maju dan lain-lain. Nah, organisasi itu juga harus dipenuhi oleh orang-orang yang sifatnya positif. Kalau organisasi dipenuhi oleh orang-orang yang sifatnya negatif, nggak ada jiwa-jiwa asertif, nggak ada jiwa-jiwa yang mau berubah, dia hanya terus di zona nyaman, maka organisasi itu juga akan bisa-bisa hilang di telan zaman. Yang dulu besar bisa jadi akan semakin mengecil dan mungkin akan hilang dalam perjalanannya. Nah, oleh karena itu, mari kita mereview, merefleksi diri kita sendiri pribadi secara individu maupun secara organisasi, apakah kita sudah berpikir ke arah yang positif, berpikir ke arah yang lebih baik untuk perubahan-perubahan yang lebih baik dan mampu menyesuaikan zaman. Saya kira dari saya cukup sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat pagi, semangat.